Bisa gini barang lupa. Masa ini mau muncul di saya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, izinkan yang terhormat dan kita sama-sama hormati Bapak Rektor UIN Semarang, Profesor Dr. Kiai Haji Imam Taufik, dan juga Bapak Rektor hampir keliru IAIN IAHN yang ada di Palangkaraya, Bapak Rektor dan jajaran pimpinannya luar biasa, Bapak Dr. Mujiono, SAG MAG, dan seluruh pejabat di lingkungan IAHN yang turut hadir, dan juga Bapak Ibu sekalian, ini ada juga kolega-kolega kami, ada Bapak Dekan, kemudian ada Bapak Ketua LP 2M. Beliau sangat senang sekali masuk ke sini karena memang ngerti kalau nggak bayar jadi bolak-balik hari ini. Kan mau meneng, soal apa sih Pak? Baik, izinkan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Izinkan kami akan sedikit menyambut. Ini juga ada yang barusan pulang dari haji, Prof. Imam juga, yang katanya juga kurmanya belum sampai planetarium. Baik, selamat datang Prof. Imam dan Prof. Muntato juga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan sedikit saya ingin memberikan penjelasan kira-kira ya 6 SKS kira-kira begitu. Kita udah ngantuk potongannya ini. Baik, Bapak Ibu izinkan, kalau pakai bahasa Jawa masih bisa difahami betul? Masih bisa? Hanya mereka bisa. Umpama aku ngomong seru kan tak kena. Just kidding. Baik, izinkan saya akan sedikit menjelaskan tentang barangkali kalau ada yang mau berpindah tempat, monggo kami persilakan, karena view terbaik untuk melihat show ini khususnya ada di sisi depan saya ini. Biasanya tarifnya paling mahal gitu ya. Supaya, tapi boleh yang tidak ada yang di belakang saya, misalnya pesannya saya tidak terlalu sopan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan sedikit saya akan sharing informasi dan beberapa pertunjukan yang bisa kita bersama-sama ikuti pada kesempatan hari ini. Tetapi sebelum kita memulai, barangkali saya menjelaskan planetarium dan observatorium yang bernama Zubair Umar Al-Jailani, Bapak Ibu sekalian. Menurut data memang kami tidak ngecap, biasanya kalau orang soal betul kecap, soal jualan kecap, selalu bilang kecapnya yang paling enak, nomor 1. Palangkaraya juga gitu ya Pak ya. Baik, sama saja. Tapi kecap-kecapnya saya berbasis data Bapak, bahwa menurut data, yaitu namanya di IPS atau IPS, itu bukan ilmu pengetahuan sosial, tapi International Planetarium Society, itu perkumpulan jamiah yang ada di internasional, dan kami sudah tergabung di situ. Itu membuat data namanya World Planetarium Database, WPD. Oh, ini Washington Police Department ya, kayak gitu ya. Tapi menurut World Planetarium Database itu kita tercatat secara formal bahwa planetarium ini adalah planetarium universitas yang terbesar ketiga di dunia. Tepuk tangan untuk sekalian. Apalagi tepuk tangan sambil senyum, tambah HP menang ya. Apalagi tambah amplop saweran, masa depan HP. Itu kita saya tunggu sebentar. Oh, boleh, terima kasih Bu. Jadi menurut data WPD, World Planetarium Database, kita memang dinobatkan sebagai planetarium universitas yang terbesar ketiga di dunia. Silakan dicek mawon, ini tidak. Ya. Sementara di Indonesia saja, kalau boleh saya cerita, di Indonesia itu hanya ada 9 planetarium yang kalau dilihat dirinci memang di-running, di-manage oleh beberapa institusi. Ada seperti Pemprov DKI Jakarta. Ada yang sudah pernah DKI Jakarta Bapak? Sudah ya?
Ada yang sudah pernah ke Taman Ismail Marzuki di Cikini? Pernah ke planetariumnya? Pernah. Dan waktu itu Pak Arif ketua P2M itu ke sana, tutup Pak. Karena tahu Pak Arif kalau datang nggak bayar, boleh gratis. Enggak, memang tutup. Jadi memang agak sedikit sulit. Kemudian ada di Bandung, ada juga dikelola oleh perseorangan, enterprises pribadi. Namanya di Imah Noong di Bandung, di Lembang. Ada yang dikelola oleh TNI AL di Surabaya, di Jalakrana Surabaya. TNI AL yang kelola. Jadi kalau nggak dibersihin, siap bersih. Wah, sini siap bersih. Ya. Ada juga di Jogja, Pemprov DKI Jogja, DIY juga punya namanya Taman Pintar, punya juga. Bahkan beberapa ada yang dikelola oleh universitas. Ada setidak-tidaknya yang tergabung di Indonesia ada 2 di UIN Mataram dan yang paling baru adalah UIN Wali Songo Semarang. Tepuk tangan sekali lagi. Tetapi semuanya banyak yang belum buka. Maka kita kemudian selalu boleh dibilang kalau mau berbicara tentang planetarium, there is no one else kecuali di UIN Wali Songo Semarang. Tepuk tangan sekali lagi di sini. Nah, maka selamat datang di planetarium terbesar, planetarium universitas terbesar ketiga di dunia. Tambahnya lagi, alhamdulillah. Maksudnya, nah kalau sekalian izinkan. Yang kedua, saya menjelaskan siapa dia ini, siapa sih sosok orang ini. Barangkali tadi sudah, mungkin ada yang belum menjelaskan, belum ya. Yang jelas ini beliau adalah bukan orang sembarangan. Ada yang tahu? Pak Jino ada tahu ya? Oh, alhamdulillah. Ini memang betul. Jadi Mbah Zubair Umar Al-Jailani itu beliau adalah ahli ilmu falak. Bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu sekalian. Beliau adalah rektor IAIN Wali Songo pada waktu itu. Jangan sampai salah, IAIN Wali Songo tahun 1970. Rektor pertama IAIN Wali Songo Semarang, dan memang beliau ahli falak, ahli astronomi Islam. Betul. Buktinya apa? Beliau mengarang kitab namanya kitab Al-Khulasaah Al-Wafiyah. Kitab itu justru dikarang, diajarkan tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di Timur Tengah. Dan itu sejak tahun lalu hingga sampai sekarang. Bahkan kitab ini menjadi standar, kitab hisab standar yang dipakai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Maka beliaulah salah satunya yang menjadi ahli falak. Atas nama itulah maka kemudian nama beliau kita abadikan sebagai nama dari planetarium observatorium UIN Wali Songo Semarang ini. Kalau disingkat maka ZUAL. Nah, kira-kira yang paling tepat singkatannya apa Bapak Ibu sekalian? Zuhal. Belum ada hanya, ya tambahkan hanya dari nama saya, kira-kira begitu. dari Ahmad, kira-kira gitu. Ahmad Arca Ibrani, Ahmad Arif Junaidi, Ahmad Arif Budiman, Ahmad Ismail, Ahmad Imam Yahya. Baik, namanya Zuhal. Kenapa kami singkat Zuhal? Karena Zuhal, ada yang tahu Bapak Ibu sekalian? Nama dari planet tercantik dalam tata surya kita, yaitu planet yang langsung dapat hadiah gratis dari UIN Wali Songo Semarang, tiket gratis masuk planetarium selama-lamanya. Adalah Saturnus Bapak sekalian. Harapannya apa? Agar kita ini menjadi salah satu planetarium tercantik di belantara perguruan tinggi di Indonesia. Tepuk tangan bagi semua. Maka planetarium ini nggak ada yang punya, Pak. Just name it, lembaga apapun. UI, mohon maaf. ITB, sorry. Apalagi IAHN. KAN, ngomongnya. Just kidding Pak. Jauh ya Pak ya, jauh. Aku kan Bu ini just kidding Pak. Tapi just name it, semua perguruan tinggi maupun perguruan PT KIN atau PT KIN seluruh Indonesia, perguruan tinggi manapun tidak ada yang punya. Maka beruntunglah Bapak Ibu sekalian bisa ikut masuk di sini bersama-sama akibat keramah tamannya Bapak Rektor kami yang luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Lebih lagi, alhamdulillahnya gratis. Maksudnya,
Kan kita janji. Bapak Ibu sekalian, baik. Bapak Ibu siap untuk mengikutinya? Siap? Baik. Kita tahu bahwa ini kalau di Palangkaraya AC ditaruh di luar, jadi Palangkaraya agak dingin. Dingin apa panas, Pak ya? Panas. Oh, berarti AC-nya harus taruh luar, Pak. Kalau di sini AC-nya di Semarang taruh di dalam, supaya yang dingin hanya di sini, Pak. Di luar panas. Baik, Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk menjelajah antariksa. Mau? Bapak Ibu dari Palangkaraya ke sini kan pakai SPPD, betul kan? Tapi Bapak Ibu saya akan ajak tidak hanya ke Semarang, tapi melanjutkan perjalanan hingga ke antariksa. Siap? Kayaknya siap, Mas, sudah jadi, Mas. Baik, izinkan kami untuk melanjutkan. Kita akan gelapkan situasinya, seakan kita akan mengikuti perjalanan ke antariksa dengan pesawat Apollo, yaitu Planetarium 9 yang akan segera terbang menuju antariksa. Siap Bapak Ibu sekalian? Nah, baik, anggaplah ini kita adalah di demarkasi kita akan keluar. Siap. Tegakkan sandaran, tutup rapat-rapat kordennya. Baik, kita akan terbang meninggalkan demarkasi embarkasi kita. Nah, sesaat setelah terbang, seakan-akan kita telah keluar dari tanah kita sendiri, dan akhirnya buat kita view-nya semakin terlihat, betapa pandangan kita semakin luas, persis dengan yang kita saat ini kita saksikan. Sebelum masih di bawah, mungkin kita tidak bisa melihat landscape indah seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu gunung apakah yang ada di depan kita ini? Ada yang tahu? Kalau di Palangkaraya kayaknya nggak ada gunung ya Pak ya? Ada. Gunung apa Pak? Hanya bukit saja Pak ya? Kasihan Bapak. Di sini Pak, di landscape ini adalah penampakan landscape real dari Wali Songo. Betapa indahnya landscape yang di Wali Songo itu. Kesana kita bisa lihat indahnya pegunungan yang ada di sini. Tidak hanya satu, tapi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bahkan kalau nanti melihat ke sana, kita bisa melihat indahnya lautan. Di sebelah kiri kita bisa melihat lautan, di sebelah kanannya kita bisa melihat tingginya kegunungan yang luar biasa. Maka inilah landscape di Wali Songo yang begitu indah. Tapi baik Bapak Ibu sekalian, pada waktu siang hari yang bisa kita lihat, benda langit apa yang bisa kita lihat kalau di siang hari Bapak Ibu sekalian? Apa? Bisakah kita melihat bintang? Bisa? Paling banter lihat bintang kelas, betul ya? Kita hanya bisa melihat bintang, satu bintang terang yang hanya bisa kita lihat ketika siang hari. Padahal pertanyaannya, apakah bintang-bintang di langit itu hanya satu saja? Apakah hanya bintang di situ hanya cuma dia doang? Tidak sama sekali. Sesungguhnya bintang-bintang yang menggelayut di langit kita begitu banyak. Tapi kalau siang hari tak mungkin kita bisa saksikan, karena terangnya matahari kemudian menyilapkan semua bintang-bintang redup. Semua yang redup tidak akan pernah bisa kelihatan. Maka kalau siang hari yang bisa kelihatan hanyalah satu bintang terang, namanya Sang Surya. Dialah sang matahari, sang mentari yang akhirnya kemudian kita bisa lihat. Dialah satu-satunya bintang terang di siang hari. Kalau mau tahu bahwa bintang itu banyak, maka yuk kita geser waktu. Kalau bermain dengan waktu di sini Pak, cepat sekali Bapak. Kalau dari sana, Palangkaraya ke sini butuh berapa jam Bapak? Lama kan? Kalau di sini, kalau mau berpuasa di waktu Indonesia bagian planetarium, cukup 2 menit Pak. Dari terbit sampai tenggelam 2 menit Pak. Maka banyak orang yang bercita-cita ingin berpuasa menurut waktu Indonesia bagian planetarium karena cepat. Saya tunjukkan betapa kita bisa memainkan waktu sebenarnya mudahnya. Yuk kita lihat, akan tenggelamkan matahari. Seperti apakah fenomena? Iya, seakan tenggelamkan matahari. Kalau Bu Susi hanya menenggelamkan kapal, saya bisa menenggelamkan matahari. Keren sopo jalan, kayak ngomongnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah fenomena yang berikutnya. Kalau kita lihat, ketika matahari mulai menyongsong berada di ufuk barat, maka cahaya pun mulai berubah.
Dulu langitnya berwarna apa ketika siang hari Bapak Ibu sekalian? Kayaknya di Palangkaraya juga sama deh. Warna langitnya apa? Kalau nggak ada kebakaran gambut kalian juga sama gitu ya. Tapi ketika matahari berada di ufuk barat, maka dia langitnya kesannya berubah. Apakah memang warnanya berubah matahari itu atau langitnya berubah? Kira-kira berubah tidak Bapak Ibu sekalian? Inilah betapa pentingnya ilmu fisika dalam memahami fenomena alamnya. Ternyata sesungguhnya langitnya tidak berubah, mataharinya warnanya tidak berubah. Yang berubah adalah reseptor mata kita yang menangkapnya. Karena ternyata ketika matahari sedang dari debar ufuk, cahaya yang lain, cahaya matahari kalau diperdengarkan, ada Meiji, Kuhibinium, semua dilempar balik oleh atmosfer kita. Hanya panjang gelombang yang paling panjang saja yang bisa masuk ke retina kita, yaitu cahaya merah. Kita berpendar di sini maka cenderung ke merah, keorenan. Maka yang bisa seperti ini. Maka jangan pernah berharap ketika senja warnanya biru, nggak ada Pak. Senja warnanya apa Pak? Pasti merah ke oren-orennya. Inilah fakta bahwa ternyata kita berubah warnanya bukan karena langitnya, tapi mata kita yang memang tidak seperti yang kita harapkan. Ini adalah tipuan mata yang menciptakan. Mata kita bukan mata sempurna. Yuk kita lihat. Barulah ketika kita tenggelam, kita akan baru bisa melihat. Semakin tenggelam, barulah kita akan lihat Bapak Ibu sekalian. Apa yang bisa kita saksikan di sini? Tadi kita bilang, sesungguhnya bintang-bintang ini telah nongol dari tadi, tapi dia akan kelihatan. Barulah ketika sang surya turun, barulah akan kelihatan betapa banyak bintang-bintang yang hadir menggelait di langit kita. Bahkan tidak hanya itu saja, kita mampu melihat indahnya ini. Ada yang tahu ini apa ini? Di Palangkaraya bisa melihat ini nggak ya? Ini apa ya? Ada yang tahu apa ini Bapak Ibu? Oh iya, inilah yang disebut dengan lengan dari sang galaksi kita. Kita ada di lengan galaksi Bima Sakti atau disebut dengan Milky Way. Sangat dalam tradisi pewayangan itu digambarkan karena Bima itu begitu kuatnya. Ini selendangnya itu seperti ini gambarannya. Maka selendang sang Bima yang sakti itulah digambarkan semacam ini yang kemudian tergambar di langit. Kalaulah mata kita punya mata sehebat teropong, maka kita bisa tingkatkan intensitas cahayanya. Baru akan kita bisa melihat betapa selendang Bima begitu luar biasa indahnya. Sekaligus kita tingkatkan intensitasnya, barulah kita lihat di langit lukisan sang pencipta begitu indah luar biasa. Bahkan tidak hanya itu saja, bintang-bintang pun terlihat begitu banyak beraneka ragam warna melintas dalam langit kita ini. Bahkan warna yang bintang selama kita tahu hanya warna yang cuma kelap-kelip putih saja. Apalagi ketika itu pakai kacamata hitam, listrik mati, nggak dapat apa-apa. Kita lihat ternyata warna bintang-bintang seperti warna bendera partai-partai yang ada dalam Indonesia. Ada yang warna apa Bapak Ibu? Oranye, ada biru, ada merah, ada putih dan seterusnya. Bintang-bintang ini mempunyai warna yang berbeda-beda karena intrinsically memang dia berubah, berbeda getaran energi cahaya yang ada di dalamnya. Tapi sekaligus menunjukkan di mana dia berada. Semakin jauh dia, maka dia akan mempunyai warna yang berbeda. Semakin panas suhunya, juga warnanya berbeda. Maka bintang yang paling panas adalah bintang yang berwarna merah, Bu. Bukan, Bu. Apalagi, Bu, kalau pernah mematikan kompor itu warna apinya ada dua kalau nggak salah, betul ya? Betul ya? Kompor yang paling panas itu kira-kira kompor yang apinya warna apa? Langsung jadi coba lho, Pak. Ternyata memang betul, Bapak. Justru bintang terpanas bukanlah yang kelihatannya merah, tidak, tapi justru bintang yang warna biru yang dia akan lebih panas daripada bintang warna merah. Ini bukti bahwa kita hanya bisa melihat indahnya langit dengan mendekatinya dengan ilmu kita bisa melihat. Namun sayang Bapak Ibu sekalian,
Terkadang mata kita membukalah mata super. Bintang kita bisa kita tangkap dengan mata kita hanyalah bintang-bintang terang atau planet-planet yang bersinar terang. Yang bintang redup tak mampu kita lihat karena kita hanya mampu menangkap cahaya-cahaya paling terang saja. Apalagi di lingkungan di sekitar kita ada namanya civil light, cahaya lampu kota. Mungkin kalau di Palangkaraya lebih kota dari Semarang nggak ya kira-kira ya? Ciri kota adalah ada bangju, ada traffic light gitu ya. No, kita lihat ternyata sedemikian rupa cahaya pembangunan memberikan kontribusi terhadap bintang yang bisa kita lihat. Semakin terang cahayanya mungkin kita senang, tapi sebagai astronom agak sulit menerimanya karena astronom selalu lebih suka kegelapan. Maka bersenang hatilah Bapak Ibu yang suka dengan kegelapan. Sopowi. maka ya Pak, yang situasi langit yang paling gelap adalah yang paling dirindukan. Oleh karena itu astronom dari Jerman namanya Bortel itu mengukur kecerahan langit dengan skala yang sangat mulai dari 1 sampai 9. Dan di Semarang kelasnya adalah kelas 5 dan kelas 6 yang artinya cenderung mulai terang. Kelas yang paling wahid adalah yang paling gelap gulita tanpa cahaya, jauh lebih indah. Maka observatori itu dibangun di tempat-tempat yang di ujung gunung, tak banyak penghidupan. Tapi sekarang agak sulit kita dapatkan. Di Indonesia tidak banyak tempatnya. Saat ini Indonesia membangun OBNAS, Observatorium Nasional, ada di Nusa Tenggara Timur, di Timau. Nah, itu jauh dari peradaban. Maka itulah fungsinya mengapa harus ditaruh di situ. Bapak Ibu sekalian, belum lagi kadang kita mau menikmati indahnya langit, kadang juga terkendala oleh adanya ini. Apa dia ini? Wah, ini biasanya gara-gara yang merokok banyak kali ya, atau pembakaran gabut yang ada di Palangkaraya. Kita lihat, ketika mulai laut mulai banyak, kemudian akhirnya mengumpul, terkondensasi, dan akhirnya menjadi ada potensi terjadi turunnya hujan. Nah, bahkan bisa kalau terus kayak mas, pol sampai sesuk. Masya Allah. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Baru kali ini ya ada orang sambil petir diem baik, itu malah senyum, nggak ada takutnya sama sekali. Itulah bukti. Inilah bukti bahwa ternyata kita memang agak sulit menikmati indahnya sang mentari, indahnya langit karena memang situasinya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung terbang meninggalkan sang bumi menuju ke antariksa. Siap Bapak Ibu sekalian? Siap. Yuk kita kencangkan sabuk pengamannya, isi BBM-nya, jangan sampai lupa. Kita akan tinggalkan bumi kita. Nah, semoga bensinnya tidak kehabisan. Kita akan meninggalkan bumi kita, lalu kita akan menuju ke tempat di antariksa kita, Bapak sekalian. Yuk, mulai. Nah, tadi mulai kita lihat ini adalah Pulau Jawa. Nah, di ketika malam hari, nah mulailah kita lihat seluruh bumi ini adalah seluruh habisnya. Ini adalah seluruh atmosfer yang melindungi kita dari tumbukan benda planet yang lain. Yuk semakin terbang jauh, kita meninggalkan bumi, maka kita akan menuju ke sistem tata surya kita, Bapak Ibu sekalian. Barulah kita kemudian bisa melihat betapa kemudian banyak bintang dan planet-planet yang ada di sekitar kita. Di saat yang sama kita melihat planet dalam, planet yang sebelum bumi yang lebih dekat dengan matahari. Di sini ada planet apa? Merkurius, kemudian ada Venus, kemudian ada bumi. Semakin jauh kita tinggalkan, maka kita bisa melihat konstelasi dalam tata surya kita yang di situ bisa kita lihat. Ternyata semua
planet-planet ini beredar mengitari sang surya, persis kayak lagunya Roma Irama. Ada yang tahu lagunya? Tidak ya. Tapi ini juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, wa kullun fi falakin yasbahun. Allah 1400 tahun yang lalu, sebelum orang mampu keluar dari sang semesta ini, sebelum bisa jauh ke sini, Allah sudah mengatakan bahwa kullun fi falakin yasbahun. Semua pada planet ini selalu mengitari, mengorbit sebuah bintang, yaitu matahari. La syamsu yang bagilah antudrikal qamar walal lailu sabiqun nar. Tidak akan pernah mungkin matahari itu mengejar dari trajektori dari tempat-tempatnya. Sungguh benar kata Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah bilang semacam itu. Baru kita bisa buktikan hari ini. Ternyata inilah jalur edarnya matahari, jalur dari planet-planet. Selebihnya Pluto nggak ada. Mengapa? Karena Pluto tidak mendapat dukungan SMS di IAU, namanya International Astronomical Union, maka dia tidak memenuhi syarat dan rukun untuk dijadikan sebagai planet, maka dia harus tertempel keluar dari konstelasi tata surya. Baik Bapak Ibu sekalian, salah satu yang saya ingin maksudkan tadi, karena Saturnus tadi saya bilang, kan kita ambil sebagai nama dari benda planet dari planet ini, planetarium ini, maka saya ingin mengoverview dari planet ini Bapak Ibu sekalian. Yuk kita terbang menuju Saturnus untuk melihatnya lebih dekat. Kemana kita akan turun, kita akan melanjutkan perjalanannya ke sebuah planet tercantik dalam tata surya kita, yaitu Saturnus. Dalam bahasa Arab disebut dengan Zuhal. Zuhal adalah Zubair Umar Al-Jailani. Itu rekan saya sendiri saja. Baik, ada sudah mulai mengenal di manakah planet Saturnus tampak? Ada? Bapak Ibu kalau punya teropong, maka kamu bisa mengamati secara langsung betapa indahnya. Mengapa sih dianggap istimewa? Karena planet ini secara kelihatan langsung dia berbeda dengan yang lainnya. Bedanya di mana? Di cincinnya Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah mengapa dia planet berbeda. Apakah yang punya cincin hanya Saturnus? Tidak. Ada planet-planet lain yang juga mempunyai cincin, tapi tidak setebal dan sekuat yang ini. Karena ini planet ini adalah planet terbesar kedua dalam tata surya kita. Dalam Saturnus kita bisa melihat di kutub-kutubnya, kita bisa melihat ini bukan tungku api, bukan, tapi ini adalah aurora yang ada di kutub Saturnus. Aurora di bumi warnanya hijau kebiru-biruan karena memang partikel matahari terpolarisasi di kutub bereaksi dengan atmosfer yang banyak dengan nitrogen, maka warnanya biru. Tapi karena atmosfer ini berupa hidrogen dan helium, maka dia berpendar warnanya pink. Maka dia aurora yang ada di kutub di planet ini warnanya pink. Maka kita lihat karena memang atmosfernya ada banyak helium dan hidrogen. Sebaliknya, datanya mengatakan di planet ini satu hari cukup 10 jam. Wah, kalau kita bisa berpuasa di sini enak ya, separuh hari poso 5 jam. Kita lihat dia membutuhkan berputar selama satu hari cukup hanya 10 jam. Tetapi setahunnya itu sama dengan 29 tahun di bumi kita. Maka kalau Bapak Ibu merayakan ulang tahun di situ, berarti baru bisa merayakan ulang tahun sebanyak 29 baru merayakan ulang tahunnya. Bapak Ibu sekalian, inilah Saturnus, dia planet gas. Kepadatannya jauh lebih renggang daripada bumi kita. Bukan planet solid, bukan planet batu, tapi ini adalah planet gas yang tidak bisa kita injak. Tetapi gravitasinya luar biasa besar. Kalau kita bisa ke sini, mungkin kita tidak mampu mengangkat tangan dan kaki kita untuk berjalan karena gravitasinya jauh lebih besar daripada bumi. Sebaliknya kalau planet lebih kecil, maka gravitasinya semakin kecil. Sama dengan bulan Bapak Ibu sekalian. Ibarat lompat di bulan itu sama dengan lompat di bungee jump, nggak turun-turun. Maka berat badan kalau ditimbang di bulan itu drastis berkurang 40-60%. Kalau ada yang body shaming mengatakan bobotmu segitu, timbangannya yang salah. Harusnya ditimbang di bulan, saya akan langsing. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah suhunya adalah
adalah minus 140 derajat Celcius. Hampir tidak mungkin kita bisa hidup berlama-lama di situ. Di sini aja cuma 19 derajat saja sudah orang tidak minta jaket dan kedinginan. Di sini rata-ratanya minus 140 derajat Celcius. Ini bukti sekalipun ini planet paling cantik, tapi tidak pernah menyokong kehidupan. Persis jodoh kita, Bapak sekalian. Memang jodoh kita bukan yang paling istimewa di alam semesta, tapi yang paling nyaman untuk hidup bersama. Lu gagal. Tepuk tangan istri dan suami kita. Maksudnya, baik. Mau tahu yang banyak tentang ring dari Saturnus? Yuk kita akan lebih mendekat kepada ring dan cincin Saturnus. Terbuat dari apa? Apakah dari emas, intan berlian, ataukah karet kayak ringnya cincinnya ibu? Kita lihat ini adalah sebuah satelit yang ada di sekitar Saturnus. Yuk kita semakin dekat. Saturnus cincinnya terbuat dari apa, Bapak sekalian? Nah, ternyata lagi-lagi adalah tipuan mata yang bisa kita lihat. Kesannya rapat, menarik, tapi ternyata ketika lihat lebih dekat, tak lebih dari seonggok batu-batu dan kerikil-kerikil dan batuan es yang kemudian terjebak oleh gravitasi Saturnus. Inilah cincin Saturnus. Inilah yang diikat oleh gravitasi Saturnus yang luar biasa besar. Mungkin ini yang tampak cantik, tapi tidak selalu yang paling kita lihat. Setelah kita tahu, seperti inilah faktanya. Bapak sekalian, inilah fakta tentang Saturnus yang paling cantik. Semoga planetarium ini juga akan menjadi planetarium tercantik di seluruh Indonesia dan global. Wow. Dukung dan like, subscribe. Ya, kita tinggalkan karena waktunya juga sudah menipis. Saya tahu Bapak sekalian, ini hanya teaser saja. Kita akan kembali pulang untuk menuju ke tempat bumi kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau bisa terangkan 9 planet, mungkin ini adalah lama sekali. 6 SKS, nggak bayar lagi. Jadi ya, kita akan pulang kembali ke bumi kita kembali. Setelah kita melanglang buana, menjelajah antariksa, tidak hanya sampai Semarang atau Jakarta, tapi kita telah sembari melangkah. Bapak Ibu sekalian, ini adalah bintang-bintang yang bisa kita lihat di alam semesta itu. Kita melihat ini kesannya kayak satu bintang, bukan, tapi ini adalah galaksi yang bertaburan di angkasa. Galaksi adalah tempat-tempat berkumpulnya banyak bintang dan tata surya yang ada. Sekian banyak ini yang bisa kita lihat. Begitu luar biasanya kalau kita bandingkan. Sungguh ini adalah satu galaksi yang tampak di antara ribuan dan miliaran galaksi-galaksi yang ada di dalam semesta kita. Yuk kita perjalanan mundur dari galaksi kita, dan kita bisa melihat perjalanan mundur itu melewati salah satu lengan Bima Sakti yang tadi kita lihat. Perjalanan mundur sambil kita melihat betapa banyak juga galaksi-galaksi lain, termasuk galaksi yang terdekat dengan galaksi kita, Andromeda. Semakin kita perjalanan mundur balik pulang, kita akan melihat betapa banyaknya bintang-bintang gemintang yang ada di dalam planet kita. Termasuk di sini ada bintang terang, bintang pengelana, planet-planet yang mengitarinya. Saya kira akan masuk kita lihat. Nah, kita akan pulang kembali. Kalau nggak pulang berbahaya ya, maka jangan seperti Bang Toyib, nggak pulang-pulang. Baik, kita semakin perjalanan mundur, kita lihat sebuah Voyager, satelit yang terjauh yang dikirim oleh umat manusia untuk sampai ke paling luar dari sisi tata surya kita. Voyager, kita lihat ini adalah asteroid yang dari satu asteroid kita mulai kita lewati bersama, dan ada yang kecil dan ada yang besar. Ini adalah planet Pluto yang keluar dari planet Pluto dengan Ceresnya, dengan satu satelitnya. Kita akan lihat barusan kita lewati bersama-sama. Setelah Pluto, barulah kita lihat planet Sibiru, planet terbesar juga dengan satelitnya, yaitu dengan Neptunus. Kita barusan kembali melewati planet birunya. Berikutnya Uranus,
satu planet yang juga mempunyai cincin tidak setebal yang tadi kita lihat, barulah kita melewatinya. Planet luar, inilah yang salah satu planet gas. Nah, barulah kita setelah melewati planet yang kedua, yang berikutnya, barulah inilah planet yang tadi adalah Saturnus yang tadi kita lihat, planet terbesar kedua dalam tata surya kita dengan seluruh satelitnya. Nah, barulah kita lihat yang raksasa, planet gas raksasa inilah Jupiter dengan semua satelitnya, termasuk Io satelitnya baru melintas dalam perjalanan pulang kita. Nah, barulah setelah Jupiter, akhirnya kita mampu melewati planet Mars dengan dua satelitnya, Deimos dan Mars. Inilah dia planet Mars yang sering diobservasi oleh para astronom. Nah, setelah Mars, kita akan masuk ke wilayah kita sendiri. Setelah Mars, tidak ada lain adalah planet tercinta kita, yaitu planet bumi kita. Nah, baiklah, perjalanan kita semakin mendekati rumah. Kita akan turun. Ini adalah Pulau Jawa. Ini Palangkaraya di situ. Nah, terbanglah kita mulai di sini, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah jalur tol penghubung antara Surabaya Jakarta. Ini dan ini adalah Bandara Ahmad Yani. Nah, inilah dia. Nah, dan di manakah kampus Universitas Semarang? Yuk kita pelan-pelan pakai teknologi penurunan secara cepat dan sekaligus selamat. Ada yang sudah melihat di manakah kampus UIN, terutama planetariumnya? Ada yang sudah lihat? Iya, inilah dia. Inilah planetarium Universitas Islam Negeri Wali Songo. Sudah tampak di kita gedungnya, dan belah kita turun dengan bersama-sama dengan bersukacita dengan kita langlang buana ke antariksa, dan perjalanan ke semesta telah selesai hanya dalam beberapa menit kembali. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, saya kira ini karena nggak bayar sebentar loh. Baik, saya kira itu karena waktu Bapak Ibu adalah sangat terbatas. Kami punya banyak show, karena mungkin ada lebih banyak. Nanti setidaknya kita akan sampaikan, kalau Bapak Ibu nanti kita akan lebih banyak lagi pertemuan lain. Bapak Ibu, demikian show kami, dan mohon informasi yang saya sampaikan acara setelah ini. Bapak Ibu diajak untuk melihat salah satu juga kehebatan dari Universitas Semarang, yaitu di gedung ICT Center. Setelah itu baru selanjutnya Bapak Ibu akan diikuti bersama kembali ke lantai 4 ke sini. Oh, baik. Nah, bagaimana untuk ikroman wa ta'liman? Bagaimana kalau saya mohon salah satu ya kata, komen ataupun apapun, utamanya kami mohonkan pesan dan kesannya kepada Bapak Rektor, Bapak Dr. Mujiono, mungkin bisa bagaimana perasaannya setelah diajak terbang pelan-pelan buana ke angkasa. Monggo Pak Rektor. Biar kelihatan katanya. Aduh, nggak bisa bicara ya. Nggak bisa bicara Pak Rektor. Yang luar biasa diajak terbang ke planet yang terindah sekali, yang punya cincin, planet apa tadi? Saturnus, dengan yang kehebatan yang luar biasa. Tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata. Saya berada di sini adalah terima kasih sekali, dan punya kesan yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi sebuah pemikiran kita semua. Kalau dalam konteks Hindu, kalau ini adalah ilmu perbintangan. Kalau kami adalah di Hindu geodesa. Jadi ilmu yang mempelajari tentang astronomi dan astrologi, ilmu perbintangan, melayang pandang jauh ke bumi angkasa yang begitu indah, dan kita nikmati di planetarium di UIN Wali Songo Semarang ini. Terima kasih, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua, dan punya kesan yang luar biasa yang mendalam bagi kami dari IAIN Tambo Pegan Palangkaraya. Terima kasih Pak Rektor, dan terima kasih semua yang luar biasa. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, sebagai terakhir kita akan foto bersama, kenang-kenangan. Siapa yang tadi berusaha ngantuk dia kelihatan.
Monggo Bapak Ibu membuat. Terima kasih. Demikian dari kami, atas nama pribadi saya mohon maaf. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.